data yang tinggi, ya, kemudian mediannya, mean-nya itu malah rendah, ya, itu. Nah, ini sama ya, right skew itu juga. Nah, jadi makanya mean itu tidak disarankan tadi kalau mau membagi data menjadi dua itu mean itu enggak, atau mengkategorikan data itu enggak didasarkan mean, ya. Tapi lebih kepada median. Ya kan? Kalau didasarkan dari mean, kalau datanya nggak normal, nih ya, itu ada kelompok yang sangat kecil sekali, ada kelompok yang sangat tinggi sekali dominannya, ya kan? Jadi ini kalau kemudian kalian hubungkan, misalnya hubungan kategori asupan karbohidrat dengan pengelolaan pengelolaan serum glukos misalnya. Nah ini kalau bagi mean ya, ini bisa aja kesimpulannya bisa kebalikannya. Loh, kok orang yang asupan karbohidratnya rendah tapi kadar glukosanya malah cenderungnya tinggi gitu. Gitu. Atau vice versa, atau sesuai. Nah, sesuainya tapi tidak berdasarkan pendekatan yang tepat gitu sih. Ya. Itu kenapa jangan pernah rely on statistik saja, tapi body of knowledge tentang biologi itu Anda harus ngerti, ya. Ini standar deviasi, ya. Ini perhitungan populasi dan sampel, ya. Ya ini contoh aja ya. Jangan dihafal karena nggak itu sih nggak ada gunanya juga menghafal, tapi memahami itu lebih penting. Ya. Kenapa? Kalau kita memahami, kita paham rumus kayak apapun kita terapkan, kita akan bisa menyelesaikannya. Ya. Ini ada mean, ada variance, ada standar deviasi. Kemudian ada standar error, ya. Nah, biasanya kalau standar error itu kalau biasanya penelitiannya itu dilakukan di apa namanya di di klinis itu juga banyak yang pakai standar error ya, termasuk saya di paper saya yang IGO tadi, yang International Journal of Obesity, saya pakai standar error. Terus di penelitian-penelitian in vitro ya, di level seluler ya, juga banyak menggunakan standar error. Ya, karena penting ya standar error itu untuk melihat penyimpangannya ya. Dan ya, kenapa saya pakai standar error ya memang kualitas clinical research data, kemudian in vitro ya kan. Pokoknya yang bau-bau apa namanya klinis sama biokimia yang agak jelimet itu standar error itu bisa kita pakai kok untuk melihat kualitas sampel ya, yang kita analisis. Jadi kalau kita misalnya loh ini kok standar errornya kok jauh sekali gitu kan. Nah ini jangan-jangan ada sesuatu dengan handling serum itu atau handling supernatannya atau handling selnya dan seterusnya, itu kita bisa tahu. Ya. Istilahnya bukan tahu kayak nujum gitu ya, oh kemarin pasti kayak gini, bukan, tapi maksudnya dugaan ada problem saat handling sampel itu kita bisa tebak gitu loh. Sehingga misalnya oh ini perlu diulang. Atau kalau nggak mau dipakai ya udah apa namanya sampelnya berkurang. Gitu. Tapi ingat mengurangi sampel itu tidak semakin menguatkan dugaan hipotesis kita loh, ya kan? Karena semakin kecil sampel, what does it mean kemudian ya kan? Artinya apa dong kalau sampelnya dikurang-kurangi karena datanya tadi yang masuk jelek-jelek gitu kan? Lama-lama habis. Nah, ya akhirnya kembali ke siklus riset ya. Ya kalau bisa dari awal ya handlingnya harus bagus ya kan dan seterusnya. Kemudian untuk presentasi data ya saya biasa cek dulu di raw data ya sebelum sampai ke terlalu dalam ke analisisnya. Ya.
Oke, visual data macam-macam sekarang visual data ya. Ada yang bar, diagram, ada yang pie. Saya nggak suka pie. Ya. Ya saya maksudnya itu tuh kayak semacam terpola aja sih, gitu sih. Kalau saya lebih prefer bar, ya kan. Kemudian histogram, ya, line boleh ya, scatter juga. Ini macam-macam. Nah, sekarang yang lebih menarik lagi adalah kalau publikasi itu sekarang di beberapa jurnal itu meminta graphical abstract, ya kan. Nah, ini kalau kalian suka dengan gambar, suka dengan tampilan visual data ya, itu juga membantu nanti untuk membuat graphical abstract. Graphical abstract itu summary ya, sebuah ilustrasi gambar ringkas satu halaman PowerPoint ini yang nanti membantu lay audience itu menginterpretasi riset Anda. Itu. Ya. Ya nanti kita kasih contoh lebih detail ya. Nah, ini karakteristik ya, sleep duration ya. Lah kayak gini nih, ya kan? Loh kenapa kok sleep duration-nya dikategorikan kurang dari 6 sampai 8, lebih dari 8, ya kan? Nah, ini datanya, ini dari papernya Pak Yogi kayaknya, kalau nggak salah. Nah, ini harus digali, ya kan? Harus besok mungkin yang terkait seperti ini mungkin Pak Yogi yang ngisi, ya sehingga bisa menjelaskan lebih detail, ya kan? Karena kalau saya sukanya continue, jadi kalau continue misalnya ya ini body mass index dihubungkan dengan durasi tidur, berapapun durasinya dalam bentuk rasio. Nanti akan kelihatan gitu kan. Semakin durasi tidurnya semakin tinggi, ternyata BMI-nya semakin rendah, misalnya. Ya kan? Atau tidak seperti itu, bentuknya U grafiknya misalnya. Atau U kebalik, misalnya. Jadi ternyata ada rentang di mana durasi tidur yang optimal 7, 8, 9 misalnya 9 jam itu BMI-nya optimal, sedangkan kurang juga nggak begitu bagus, lebih juga nggak begitu bagus. Oh bisa seperti itu, bisa. Ya. Itulah kenapa saya lebih prefer menggunakan data numerik ya kan, karena polanya saya kebetulan orang yang mungkin secara individu suka melihat pola. Jadi ya dengan melihat pola itu kita bisa punya insight gitu. Ya tapi tidak apa-apa sih, dengan kategori pun tidak ada yang salah. Jadi ini bukan ngomong benar salah ya. Ini bicara bagaimana kita menginterpretasi data sehingga pendekatan bagaimana kita menginterpretasi itu bisa sangat bervariasi. Ya tadi ini dengan mengkategorikan. Kalau saya tidak dengan mengkategorikan berarti melihat utuh pola. Kan kalau kalian melakukan analisis bivariat dengan kalau datanya normal pakai korelasi persen aja deh, itu kan tetap bisa dilihat scatter plot-nya kan, ya kan? Polanya benar-benar kayak garis atau ternyata ada pola yang unik di situ. Meskipun misalnya masih ada korelasi kok, tapi R-nya jadinya rendah misalnya. Kenapa? Karena ada pola yang menarik di situ. Berarti ada sesuatu di potongan scatter ini misalnya. Kalau ini dipotong begini, mungkin ceritanya interpretasinya akan beda. Nah, gitu. Ini ya ini masih ada education level ya. Ya karena memang penelitian kita gizi terutama yang misalnya masyarakat itu ya masih menggunakan data itu gitu. Cuman kalau saya mungkin lebih masuk ke proses biologinya ya, nutrition, biologi molecular nutrition begitu kan agak jauh ya kalau ngomong edukasi ya. Jadi itu sesuatu yang agak sudah sosial sekali, kemudian masuk ke proses biologi masing-masing yang kemungkinan besar identik gitu kan. Jadi ini dari papernya Pak Yogi yang kayaknya yang stunted children dari data Riskesdas kalau nggak salah. Ya.
Nah, kalau saya suka yang kayak gini, ya, apa namanya, eh, ini apa namanya, blood glucose, oral glucose peak ya. Jadi kalau kalau ingin lihat bagaimana tadi kalau saya tadi bicara hepatic insulin sensitivity sama muscle ya, atau peripheral insulin sensitivity ya, atau muscle insulin sensitivity, itu kelihatan dari proses ini ya. Kalau sensitivitas insulin di liver nggak bagus, biasanya di fastingnya ya, di fasting area fasting itu area 0 menit ini ya, itu tinggi biasanya ya. Karena glukos, jadi karena kalau kalau kalian gula darah puasa diambil, kalian itu kan tidur ya. Kita itu tidur kurang lebih 8 sampai 10 jam, ya nggak? Kita nggak makan, betul kan? Mestinya kalau kita nggak makan, glukos yang beredar di dalam darah nggak tinggi dong, ya nggak? Kenapa? Karena glukos production dari liver itu bisa disupresi oleh insulin. Jadi insulin memberi sinyal yang sensitif ke insulin reseptor yang ada di permukaan sel hepatosit, kemudian di situ regulasi glukos di pressure sehingga tidak mungkin ada hepatic glucose production yang berlebihan. Ada, tapi dalam jumlah yang cukup supaya kita itu tidur itu tubuh kita, otak kita nggak kekurangan glukos. Makanya kalian bisa mimpi. Ya begitulah analoginya, jadi otak kita, brain kita tuh masih berfungsi. Dalam jumlah minimal itu aja. Nah, tapi kalau hepatic glucose production yang nggak bisa dikendalikan, itu apa namanya, glukosa darah puasanya itu pasti tinggi. Nah, itu kalau glukos. Nah, terus gimana kalau kita pengen tahu muscle insulin sensitivity? Nah, kemudian kan kalian ada glucose challenge kan, yang kerja di puskesmas biasanya kan ngasih kalau untuk menentukan orang itu diabetes apa enggak kan dikasih larutan gula 75 cc ya kan, disuruh minum ya kan. Terus kemudian setelah aku nggak tahu sih protokolnya itu yang benar yang mana, tapi kayaknya yang dianut atau yang dipraktekkan adalah 2 jam setelah itu diambil darahnya. Nanti dibandingkan dengan puasa. Ya kan? Atau dibandingkan rujukan baku yang dipakai. Biasanya pakainya punyanya Perkeni. Nah, tapi itu nggak menggambarkan fisiologi bagaimana glukos uptake di skeletal muscle. Sehingga saya ya ini kemarin sempat saya mau melakukan tapi karena waktu itu pandemi angkat tengah tahun kemarin yang angkanya tinggi jadi saya akhirnya nggak lakukan. Jadi saya pada obes itu saya ingin obes Indonesia itu mau saya karakterisasi begini ya. Nah, jadi biasanya kalau ini fastingnya sudah tinggi ya, kemudian dikasih larutan 75 ya, kalau tubuh kita insulinnya sensitif, itu peak pertama 30 menit, ya, ini 30 menit pertama ya, 30 menit pertama itu nggak akan tinggi, ya, itu sudah langsung bisa delay atau maksudnya turun, ya. Ya tinggi tapi nggak tinggi sekali. Nah, tapi kalau sudah biasanya kalau hepatik apa namanya, tapi kalau muscle-nya, ototnya masih sensitif terhadap insulin, itu peak-nya nggak begitu tinggi, nggak setinggi ini misalnya. Nah, terus kemudian setelah 60 menit itu sudah ada plateau, jadi sudah ada fase turun. Ya. Nah, kalau yang muscle insulin resistant atau resistensi insulin muscle otot glukos uptake, jadi penggunaan glukos dari sirkulasi untuk disimpan entah digunakan atau disimpan dalam bentuk glikogen di otot. Kalau orang sudah resistensi insulin di muscle, ini turunnya tuh nggak begitu drop seperti ini ya, seperti di bawah. Nah, nanti lama-lama akan hilang di 120. Nah, kalau 120 masih tinggi ya itu berarti seseorang itu sudah mengalami muscle resistant insulin ya, resistensi insulin di otot. Biasanya itu sudah apakah dia prediabetes atau diabetes, biasanya seharusnya kalau
merujuk yang ada. Kalau udah tinggi biasanya itu udah jelas diabetes. Tapi kadang masih ingin mantep ya. Orang kita kan kadang nggak mantepan ya kan. Nah itu HbA1c dipakai. Nah, ya ini bagus sekali. Jadi dari grafik ini pula saya belajar di sana ya. Saya belajar bagaimana menghitung hepatic insulin resistant index. Saya belajar bagaimana menghitung muscle insulin sensitivity index ya kan. Kalau selama ini kan yang kita ketahui hanya HOMA kan, HOMA IR kan, homeostatic resistensi insulin. Nah, HOMA IR itu prinsipnya seperti hepatic glucose. Jadi HOMA IR itu menggambarkan sensitivitas insulin di glukos di liver itu gimana. Karena basis datanya kan fasting glukos sama fasting insulin kan. Kemudian dihitung. Nah, fasting itu basisnya liver, organ liver yang bekerja. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Terus ini juga perubahan marker interleukin ya. Nah, kalau ini histochemistry ya. Histochemistry kalau ini biasanya sih dibantu ya pembacaan datanya ya. Oleh patologi anatomi biasanya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini selebihnya hanya overview. Nah, ini SPSS ya. SPSS. Nah, nanti kita kenalan ya sama selain SPSS ya. Karena SPSS itu kan bayar kan. Itu berbayar ya kan. Dan pasti ketika menginstal itu belum tentu orisinal. Jadi mending pakai statistik lain yang tidak harus SPSS. Oke, ini nanti semua bisa dibaca sendiri. Ya. Ini bagaimana menolak H1, H0, menolak H0 untuk menerima hipotesis kita. Ini untuk reminder aja, Bapak Ibu. Nah, ini kenapa muncul angka 0,05 ya kan? Berarti H0 ditolak, hipotesis diterima gitu ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Silakan, Bapak Ibu. Pak Adrian izin bertanya. Silakan, Bu. Sebelumnya saya terima kasih karena diberi kesempatan untuk ikut mata kuliah ini, Pak Adrian. Yang ingin saya tanyakan adalah di dalam kita mengelola data itu apakah nanti datanya akan bisa menjawab sebuah hipotesanya benar atau tidak, itu kan tadi disampaikan bahwa harus berbasis dengan data yang baik gitu kan Pak ya. Di samping apakah nanti mau normal atau tidak, terdistribusi normal atau tidak, tapi basisnya adalah data itu harus baik. Yang saya tanyakan adalah Pak, data yang baik itu yang seperti apa yang untuk sebuah penelitian itu bisa diterima? Katakanlah misalnya, kadang-kadang saya bingung begini Pak, kita sudah mengambil data yang sebenarnya, artinya data itu sesuai dengan hasil yang kita lakukan pemeriksaan misalnya. Nah, ketika kemudian dikumpul-kumpulkan untuk memastikan apakah hipotesa kinnya kita itu benar atau tidak, itu kan dari semula harus melihat datanya itu baik apa enggak. Nah, niku apa aja Pak kriteria data-data yang baik agar nanti proses selanjutnya itu pun kita bisa yakin bahwa hasil yang kita peroleh itu pun bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi begini, Bu. Saya akan berikan contoh pengalaman saya baru-baru ini ya, berbicara tentang data yang baik. Di Indonesia masih jarang saya lihat kalau berbicara penelitian overweight obese itu mengambil data free fatty acid-nya, jadi serum free fatty acid. Kebanyakan kan ya clinical marker kan, glukos, lipid gitu kan.
Nah, kemudian saya mulai project saya di sini, saya ambil free fatty acid-nya. Ya. Dari sekitar 85 atau 90 sampel saya, itu seharusnya kalau sesuai dengan mereka mengatakan, karena awal kan saya melakukan identifikasi kriteria inklusi dan eksklusi ya Bu. Ya kan? Nah, kemudian salah satu kriteria inklusinya adalah tidak mengkonsumsi obat ya atau suplemen apapun 3 bulan terakhir. Karena ada beberapa obat yang saya tahu itu akan ada efek di dalam mensupresi efeknya itu terhadap pengelola lipid, tapi juga bisa mengecilkan atau membuat kadar serum free fatty acid di darah itu kecil sekali atau rendah bisa dibilang. Padahal pada orang obes mestinya enggak. Nah, betul. Akhirnya saya identifikasi loh kok ada 2 data yang saya punya ya, dia hyperinsulinemi ya. Kemudian glukosnya juga tinggi ya. Kalau glukos tinggi, insulin tinggi ya dalam kondisi puasa itu kan ada indikasi bahwa loh mestinya kan kalau insulinnya tinggi, glukosnya rendah. Kenapa? Karena kan semakin banyak insulin yang bisa membantu memindahkan glukos dari sirkulasi untuk diangkut masuk ke dalam sel, apakah itu otot, sel adiposa, atau sel hepar. Kan begitu analoginya. Nah, ini saya lihat loh ini hyperinsulinemi, tapi kenapa atau lebih cenderung ke dia resistensi insulin, tapi kok free fatty acid-nya normal. Akhirnya saya minta tim saya untuk kejar tanya supaya dia gimana caranya jawab dengan jujur. Bener, akhirnya 2 orang itu ngaku kalau ya mereka tidak jujur. Mereka mengatakan kalau ya saya saya rutin mengkonsumsi sebuah obat. Gitu. Ya. Ya, jadi pertama berarti knowledge-nya adalah body of knowledge-nya adalah kalau ibu kerja di rumah sakit mestinya lebih familiar, lebih kalau saya bilang bahasa Inggrisnya get used to, lebih terbiasa dengan data-data profil darah dari pasien kan Bu. Oh ini pasien kondisinya profilnya kayak gini, datanya biomarker kayak gini, oh wajar. Gitu. Oh ini ada sesuatu yang enggak, berarti ada sesuatu juga di proses tubuhnya dia. Nah dari situ kemudian Ibu bisa membuat sebuah metrik ya, oh ini kriteria inklusi atau eksklusi gitu loh. Kalau dia masukkan inklusi, tapi kondisinya dia masih di fase ini, itu nanti akan mengganggu keseluruhan dataku. Tapi kalau dia ke eksklusi, ini enggak, dan hipotesisku juga masih sesuai. Kerangka konsepku masih sesuai. Nah, kayak gitu. Ya, akhirnya seperti tadi yang saya sampaikan, pengalaman pribadi saya, ya akhirnya 2 orang tadi saya eksklusi. Padahal sayang kan, saya udah, kita sebagai orang yang care mereka kita udah expense sejumlah sumber daya untuk analisis ini itu dan sebagainya, tapi kalau hasilnya nggak merefleksikan ya buat itu kan. Jadi pertanyaannya kan bisa aja ke orang tadi lah, berarti ini insulinmu atau ada glukosmu normal bukan karena kebiasaanmu, tapi karena obat yang udah kamu konsumsi. Selesai. Kesimpulannya di situ. Assessment diet apapun kamu lakukan nggak bisa kita interpretasi kan? Dia mengkonsumsi obat kok, ya nggak? Karena ada faktor-faktor pengganggu yang lain gitu ya Pak ya. Nah, jadi kalau faktor itu merupakan sebuah bagian puzzle dari etiologi itu penting. Jadi dan di proses clinical research saya tadi ya mau sosial ekonominya kayak apa, edukasinya kayak apa ya nggak begitu kelihatan gitu. Maksudnya nggak begitu jauh untuk masuk ke skup saya. Makanya saya nggak mengeksklusi. Oh yang pendidikan tinggi aja, oh yang pendidikan atau yang sosial ekonominya tinggi aja rendah enggak, saya nggak masukkan. Jadi faktor yang dimaksud itu adalah faktor yang sangat dekat ke puzzle etiologi sebuah disease kalau saya Bu. Karena kan clinical research ya Bu ya. Ya, baik. Berarti penting artinya sebelum kita melakukan pengambilan data untuk mengidentifikasi apa saja yang akan menjadi berpotensi untuk mengganggu hasil kebaikan data gitu dalam arti. Iya, betul. Nah, itulah pentingnya menyusun proposal, menyusun kerangka konsep, kerangka teori, dan kriteria inklusi eksklusi.
Jadi pengembangan proposal itu bukan asal gitu sih Bu. Ya tapi kembali sih artinya itu kembali ke tujuan masing-masing pribadi ya. Kadang kan ada yang ya yang penting selesai gitu. Ya silahkan gitu. Tapi kalau saya pikir sih kan sama-sama capek ya kita mengambil Oke. data gitu kan, Betul. melakukan riset ya kenapa nggak let's do the best lah gitu aja kan. Untuk memastikan lagi bahwa data itu baik atau tidak misalnya itu Pak bisa dilihat sampai dengan kemudian hipotesa gitu ya Pak. Kalau artinya Ya, meragukan, artinya misalnya meragukan nih harusnya secara teori misalnya seperti ini. Tapi kok ini kayaknya meragukan, itu berarti bisa menarik mundur kembali. Apakah ada kemungkinan-kemungkinan data ini ada yang mengganggu menjadi sebuah ketidakbaikan itu tadi berarti nih Pak. Oke. Bisa dilihat ya, di situ. ya Bu. Oh ya, oke. Matur suwun Pak. Sami-sami Bu Natalia. Baik, monggo silahkan masih ada waktu, mungkin saya beri waktu sampai 10 menit ya. Untuk sebagai kompensasi tadi saya terlambat 10 menit sebelum kalian juga ada persiapan untuk apa namanya ke kuliah yang selanjutnya. Untuk presensi ada masalah atau tidak ada masalah? Nggak ada kayaknya Pak. Oke, baik. Pak, izin Pak, kan kita pakai kulon itu kalau untuk akun mata kuliah biostatistik itu kalau di kulon apa namanya Pak? Aduh, Bu, saya itu belum koordinasi sama Pak Yogi Bu soal itu Bu. Nanti saya belum, maaf ya Bu, saat ini saya belum bisa jawab ya Bu. Oh, oke, kasih Pak. Oke. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Ya Bu Suci silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan terkait tentang pengelompokan data tadi Pak. Kan ketika kita merencanakan suatu proposal, kemudian kan kita tidak tahu nih Pak hasil, karena kita belum ambil data ya Pak. Ya. Di pengembangan proposal itu kita misalnya mau merencanakan untuk pengelompokan data misalnya, contoh misalnya pendapatan misalnya. Kita kan nanti bisa mengkategorikan misalkan dia masuk ke pendapatan rendah misalnya berdasarkan misalnya dari UMR gitu. Tapi tadi yang saya dengar dari pendapat Bapak memang sih ini lebih kepada pribadi si peneliti ya Pak. Ada yang misalnya pribadi si peneliti suka yang datanya tidak dikelompokkan. Jadi dia bisa melihat nih kecenderungannya ke arah mana seperti itu. Tapi kan kayak untuk kayak kita atau saya nih Pak yang udah lama gitu nggak melakukan penelitian, itu sebaiknya datanya itu pakai raw data atau sudah dikelompokkan ya Pak? Terima Kalau kasih Pak. seperti ini kan apa namanya bisa kan Bu di perencanaan. Jadi data ini semuanya nanti dalam bentuk continuous, variabel atau numerik gitu kan. Lalu kemudian nanti dianalisis dengan apa jika ya. Jadi jika datanya normal, Ibu akan begini gitu. Nah, jika tidak normal, maka bisa tadi pakai pengelompokan. Tapi kalau ada pilihan lain sebenarnya. Jadi kalau tidak normal itu biasanya ada pilihan transformasi dulu. Jadi jangan masuk ke non parametrik terlebih dahulu, tapi ditransformasi dulu. Untuk kemudian setelah ditransformasi, ya kan? Setelah ditransformasi, kalau datanya menjadi normal ya berarti masuk ke numerik lagi analisisnya. Nah, jadi nggak ke parametrik lagi. Jadi tetap kok ke parametrik baru kalau setelah ditransformasi juga masih tidak normal, nah baru kemudian opsi terakhir itu non parametrik. Ya. Ya, tapi ada juga buku yang buku orang Indonesia ya, tulisan Indonesia yang ya kalau apa datanya nggak berdistribusi normal ya udah ke non parametrik aja gitu. Wong ada ya memang ada toolsnya sih ya. Tapi kalau anda baca nanti mungkin kapan-kapan saya share deh Bible-nya statistik itu ya di situ semua diajarin ya normal data itu kayak apa, kalau nggak normal itu terus langkahnya bagaimana, ada transformasi, lalu kalau transformasi itu interpretasinya bagaimana, baru juga misalnya opsi terakhir non parametrik gitu. Karena prinsip non parametrik itu susah untuk istilahnya gini, kalau non parametrik kategori ya tidak, sudah belum kayak gitu tuh susah untuk kemudian di-generate generalisasi begitu.
dibandingkan data parametrik. Gitu Bu Suci. Jadi ya nggak masalah sih Bu. Jadi tetap aja plan A, plan B, plan C itu disampaikan semua dalam proses mau nanti pengolahan datanya. Nah nanti dalam prakteknya kan mau pakai plan A, oh plan A udah selesai ya udah. Oh plan A nggak bisa, plan B nggak bisa, plan C gitu loh Bu. Oh ya baik. Jadi untuk di kayak proposal itu jadi kita memang Nggak kayak masalah, iya ya. memang harus di proposal tuh harus punya skenario. Oke. Jadi bukan stick A aja, B aja, C aja gitu enggak. Oke. Ya, jadi istilahnya bisa fleksibel ya Pak, tergantung nanti dari hasil. Oke. Baik, terima kasih ya Pak. Ya. Tapi fleksibelnya itu sudah direncanakan skenarionya, Bu. Jadi bukan apa tiba-tiba gitu, gini aja deh gitu, Bu. Terus ketika ditanya kenapa kamu begini, ya ini yang paling visible. Nah kayak gitu enggak gitu juga lah. Paham ya Bu Suci ya? Konteksnya ya. Iya Pak. Ya. Ini bertanya Pak Ria. Oh. Ya silahkan Bu Rena. Bapak mau bertanya apakah saat perkuliahan nanti ada pertemuan kita belajar software atau tools dari statistik ini Pak? Ingat sudah lama tidak melakukan penelitian begitu Pak. Oh iya Bu, ada. Makanya nggak hanya SPSS Bu. Jadi nanti mungkin saya kenalkan nggak cuma SPSS, tapi juga software lain yang punya fitur yang nggak sama tapi relatif menjawab, bisa membantu gitu, dan itu for free gitu. Karena kalau SPSS itu kan berbayar, ya. Dan saya yakin pasti ya kecuali kalau kita kayak saya pernah sekolah di sebuah perguruan tinggi di luar, ya mereka punya official yang sampai sekarang saya pakai gitu. Nah, tapi kalau enggak susah, itu kan akhirnya kan yang ya itu kan apa namanya, istilahnya nggak orisinal. Nah, kalau misalnya sama-sama nggak orisinal ya, maksudnya dibandingkan nggak orisinal, kenapa nggak pakai yang orisinal tapi for free gitu aja kan? Buat Linux yang itu kan for free, itu buat Windows bisa. Ya, ya Bu, ya sama Bu Rena. Baik, saya kira untuk pertemuan pertama saya cukupkan ya. Semoga bisa diterima dan bisa dipahami kerangkanya ya. Ini materi nanti saya share, jadi bisa dibaca-baca. Ya, memang ada banyak kan bahasa Inggris, tapi bisalah tetepan karena kalau memfamiliarkan atau membiasakan dengan terminologi atau istilah-istilah di biostatistik nanti bisa sendiri kok. Ya. Oke, gitu aja. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.